Selamat siang teman-teman, kenalin aku Ragil Prasetya. Hari ini aku mau ngajak kalian buat nyobain bis Zongtong yang digunain sama Transjakarta untuk koridor 10 jurusan PGC ke Tanjung Priok. Nah, ini aku udah ada di depan PGC-nya. Kita bakal ke halte PGC-nya yang ada di dalam mall PGC-nya, enggak yang ada di depannya. Yang di depannya itu PGC 1 kalau nggak salah. Tapi ini kita yang ada di bawah mall PGC-nya. Itu koridor 10 PGC ke Tanjung Priok. Nah, saat ini aku lagi mau jalan ke arah pintu masuk haltenya. Tapi sebelum masuk ke pintu haltenya, aku mau masuk dulu ke dalam PGC-nya karena ada sesuatu yang mau aku beli. Jadi aku lewatnya lewat pinggir ya, nggak lewat dalam. Nggak lewat Lawson tadi, tapi lewatnya pinggir, lewat sini. Karena aku mau beli barang yang ada di depan pintu masuk. Karena halte koridor 10 itu ada di sampingnya halte di sampingnya pintu masuk ke mall PGC ini. Ini kita mau masuk dulu. Nah, di sini ada informasi untuk area-area dan apa aja yang ada di mall PGC ini. Nah, kita nanti haltenya ada di lantai G ya, untuk halte PGC-nya. Nah, untuk teman-teman yang kalau mau beli handphone, servis handphone, laptop itu ada di lantai 3. Dan untuk bioskopnya ada di lantai paling atas, di lantai A. Nah, ini aku mau beli barang dulu, ada yang mau dibeli. Oke, aku belanja dulu, nanti setelah deket ke haltenya aku infoin lagi. Ini aku lagi mau turun ke bawah, dan jangan heran sama suara decit-decitan yang nyaring itu bunyi dari eskalatornya ya. Wajar lah, ini mau udah lama banget, nggak tahu maintenance-nya juga kayak gimana, tapi ya ini suaranya. Nah, halte PGC-nya ada di halte Works ini ya. Masuk, ini posisinya ada di samping pintu masuk yang tadi. Kita masuk. Nah, di sini kita harus ngelewatin jajaran dari beberapa restoran makan. Dan untuk harganya di sini lumayan sih. Lumayan buat sekedar bakso ya, 20 sampai 25 adalah. Untuk posisi haltenya ada di samping CIMB Niaga ya, ada di sampingnya ATM CIMB Niaga. Ini masuk, dorong dulu. Yes, ini dia halte PGC-nya, nuansa biru. Bentar, aku ambil e-money dulu. Aku belum punya Jack Linko soalnya. Buat kartu Jack, kartunya juga belum punya, jadi pakainya e-money dulu yang dari Mandiri. Ada nggak ya saldonya? Lupa cek saldo lagi. Coba, bisa nggak? Oke, bisa. Nah, ini posisi haltenya, kondisinya seperti ini. Loh, langsung datang dong. Nggak sempat review isi haltenya nih. Apa ya? Kita langsung masuk. Hati-hati langkahnya. Lumayan, jaraknya lumayan juga gitu. Takutnya kejeblos kalau antara halte sama bisnya. Kita mau ke bagian belakang. Nyari tempat paling aman tuh bagian belakang. Nah, ini dia posisi favorit aku, di bagian belakang kanan. Untuk interior dan kursinya, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah, kalau ada yang tahu boleh diinfoin di komen. Kalau nggak salah ini tuh dari PT Adi Perkasa Citra Lestari. Dia tuh kalau series yang kerjasama untuk desain interior dan kursinya untuk bus Zongtong ini. Nah, ini untuk lover AC-nya dia pakai kisi-kisi kayak gini ya. Ini nggak bisa digerak-gerakin ya.
udah paten posisi AC-nya kayak gini tuh, nggak bisa digerak-gerakin, dan di tengah juga ada AC untuk bagian tengah, dan untuk pegangannya banyak. Nah, di sampingnya juga masih ada tempat makan lagi. Ini tuh untuk area terminal PGC ini tuh tempat makannya banyak banget. Pokoknya terminal halte ini sama tempat makan terkoneksi. Jadi kalau pulang kerja bisa langsung makan dulu baru pulang ke rumah. Nggak nunggu lama, kayak sekitar 2 menit naikin penumpang, kita langsung diberangkatin buat ke arah Tanjung Priok. Nah, ini kita pasti lewatin sini dulu keluarnya, ngelewatin tadi kita datang. Ini itu aku berangkat jam 3 ya, dan ini udah mulai jamnya kantor, pulang kantor udah mulai macet. Tapi mau pulang kantor nggak pulang kantor, kalau depan PGC itu pasti macet deh, ya kan? Apalagi depan sana yang sering beli parfum refill pasti tahu itu di mana tempatnya. Itu pasti macet banget, sampai jam 12 masih macet di daerah situ. Kalau toko parfumnya belum tutup masih macet, ya kan? Nah, ini kita ambil ke kiri. Kalau ke sono, kalau lurus kita ke Halim. Kalau ambil kanan kita ke Kampung Rambutan. Kita ambil yang ke kiri. Nah, ini tuh halte PGC 1 deh kalau nggak salah. Yang ini PGC 1. Jadi kita kalau mau transit antara PGC yang di dalam mall sama ini, kita harus keluar dulu. Kita ini karena dia nggak terkoneksi, jadi 2 kali bayar kalau mau transit di halte yang ini. Itu di jalan masih sepi karena kita masih baru lewatin satu halte, dan di halte tadi kan nggak naikin penumpang ya. Nah, ini kita sampai di haltenya mana ini, BKN kalau nggak salah ya, BKN. Kita naikin penumpang di sini. Jarak antara halte satu dengan halte lainnya itu kurang lebih sekitar kayak 5-10 menit sih. Jadi nggak terlalu lama, dan jarak haltenya itu dekat-dekat. Dan setiap haltenya itu pasti ada petugasnya yang bantu buat naik turunin penumpang kayak gini, yang kasih informasi untuk keberangkatan dan bis tibanya, dan pastinya informasi untuk hati-hati langkah, karena banyak banget kejadian yang kejeblos di antara halte dan bis itu karena jarak antara halte dan bis lumayan. Dan ini kita ngelewatin PO apa yo? Ada yang tahu nggak? Yang lihat YouTube-nya Mas Arkan kemarin, Mas Arkan naik sempat berhenti di situ lumayan lama tuh. Ini kita udah mulai berangkat. Nah, ini banyak bis yang masih nunggu kruis atau nunggu jadwal keberangkatan. Kebanyakan pada parkirnya di pinggir jalan sini. Di atas itu jalurnya MRT ya. Masuk di halte busway Cawang Sentral, aku udah nggak mau banyak ngesut ke bagian dalam karena penumpangnya udah mulai banyak banget. Karena menurut aku kurang sopan kalau kita bikin ngontenin orang-orang yang nggak kita kenal di dalam bus ini terlalu banyak gitu kan. Jadi terlalu kurang nyaman. Aku masih kurang nyaman, aku masih belum bisa buat nge-shoot dalam video orang-orang itu masuk ke dalam video aku gitu. Jadi kalau yang sekilas terus dari jarak jauh aku masih berani, tapi kalau yang nge-shoot di dalam bis ini aku nggak berani. Takutnya diomelin ya kan, bilang privasi atau segala macam. Kita masih menghargai privasi orang, oke?
Kalau di Transjakarta ini senang banget sama mbak-mbak dan mas-masnya yang bertugas di setiap halte yang selalu siap siaga buat bantu buat pelanggan, penumpang yang mau turun, mau masuk, mau ataupun yang ketinggalan tuh kadang biasanya sama dia dibantu tahanin bisnya biar nggak jalan dulu, biar penumpangnya bisa naik. Salut sih sama mbak-mbak sama masnya. Nah ini untuk legroomnya untuk bagian belakang cukup nyaman. Aku kenapa senangnya duduk di belakang karena ya kayak gini, jadi nggak terhimpit-himpit sama orang, dan posisi paling aman buat cowok tuh di belakang, bener. Jadi kita bisa tidur, kalau capean bisa tidur, bisa nyender. Nih udah masuk jam setengah 4, udah mulai macet. Dari tadi baru sadar ternyata kaca di depan kita ini cukup kotor, tapi kotornya hanya bercak-bercak aja ya. Ini dan kotornya ini ada di bagian luar, nggak di bagian dalam. Dan di Jakarta memang lagi nggak hujan, dan debu-debu dari kotoran yang di luar itu emang lagi banyak banget. Jadi tetap harus pakai masker walaupun COVID-nya sudah menurun, tapi untuk menjaga kesehatan kita tetap gunain masker di luar ruangan. Dan overall untuk para pelanggan juga udah banyak yang ngikutin rules dari peraturan Transjakarta. Kita nggak boleh makan,
nggak boleh bawa makanan yang berbau, dan sepanjang jalan juga aku nggak denger tuh yang orang ngobrol sampai ngobrol kencang-kencang sambil teleponan kencang-kencang tuh nggak ada. Overall masih bagus ya. Jadi masyarakat dan penumpang di khususnya ibu kota Jakarta udah peka sama aturan dulu. Ya bapaknya, aduh, tunggu dulu. Oke, tadi voice-nya aku matiin dulu karena sempet teriak dulu buat manggilin bapaknya. Bapaknya kejepit tasnya. Jadi ingat dulu aku pernah ngalamin hal yang kayak gitu, karena waktu itu kondisinya lagi rame dan bapak supirnya nggak ngecek lagi ke belakang. Ternyata tas aku juga kayak gitu kejadiannya, tapi waktu itu tas gemblok belakang. Jadi sempat ketahan, agak serem sih itu kejadiannya. Nah, ini untuk penampakan dari pintu otomatisnya yang langsung kebuka. Dan ini kalau didengar ada suara decitannya yang cukup ngilu sebenarnya, tapi nggak terlalu mengganggu dan masih beroperasional dengan baik. Nah, ini kita naik bis Zongtongnya dengan bodi DMR 0725 dan ada kontak centernya di 1500-200 untuk informasi pengaduan pelanggan. Biasanya itu untuk yang biasa terjadi itu biasanya ribut di dalam Transjakarta, kehilangan ataupun tindakan asusila lainnya. Itu bisa langsung dilaporin di 1500-102, bukan 200, salah sebut tadi. Nah, kita udah masuk di Wali Kota Jakarta Utara. Di sini vibes-nya udah Jakarta Utara banget deh, pokoknya terang benderang, panasnya mantep, debunya mantep, bisingnya juga mantep kalau di Jakarta Utara. Ini tandanya kita udah mau sampai di halte tujuan terakhir, yaitu Terminal Tanjung Priok. Dari tadi tuh aku mau komen tentang suara yang ada di dalam bus ini. Suaranya lumayan mengganggu untuk interiornya yang udah mulai udah mulai kendor. Kayak akrilik ruang khusus wanita ini itu udah kendor. Jadi ketika bisnya jalan itu nimbulin suara-suara yang cukup bising juga gitu kan, cukup mengganggu juga. Nah, untuk bis Zongtong ini dia 2 bus gandeng ya. Untuk area depan itu khusus untuk wanita, dan untuk di belakang itu campur, wanita sama pria boleh di belakang. Nah, ini untuk rute Transjakartanya. Aku tuh paling sukanya itu sama di bagian sambungannya ini. Dia walaupun sambungan tapi tetap safety banget ya untuk para penumpang. Di sini sambungannya seperti ini, kayak per gitu kan. Tapi ini super safety ya. Nggak ada membahayakan sama sekali, nggak. Kita bisa berdiri di tengah-tengah itu. Nah, untuk pintunya kan bukannya kayak gitu ya. Kita nggak boleh berdiri di pinggirannya banget atau di tengah-tengahnya banget. Nah, dia dilengkapi dengan CCTV dan jam juga. Jadi untuk keamanannya sangat aman banget untuk Transjakarta. Selain dari setiap halte ada petugasnya, ada CCTV-nya, dan semua pengaduan bisa diinfoin langsung ke nomor yang ada di bodi Transjakartanya. Nah, ini kita udah masuk di area Terminal Tanjung Priok. Enak, di depannya ada, di terminal ini ada tamannya, Taman Bahari namanya, bisa untuk ruang hijau untuk masyarakat yang ada di sekitar Tanjung Priok ini.
Enak sih, jadi nggak terlalu gersang ya. Untuk area terminal kan biasanya tuh penghijauannya kurang, tapi ini ada area hijaunya. Ini mantep banget sih. Salut banget buat DKI Jakarta. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last destination, Tanjung Priok. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Masuk terminal, kita langsung disambut sama barisan. Ada bus akap dan ada untuk mikrotrans atau Jaklingko-nya untuk area Tanjung Priok dan sekitarnya. Mau ngingetin lagi, kalau kita mau turun dari Transjakarta, lihat ke bawah. Nah, ini celahnya lumayan besar ya. Hati-hati untuk pas turun dari Transjakartanya, kita langsung di depan terminal bus Tanjung Priok. Dan ini untuk bus Zongtongnya. Kita lihat panjang kan dia tuh 2 bus jadiin 1, jadi bus gandeng. Aku tuh suka deh sama tampilan bisnya. Nah, kebetulan sampingnya ada bis Scania deh, kalau nggak salah ini bis gandeng juga tapi Scania. Dari luarnya aku lebih suka di bis Zongtong ini karena dia menurut aku lebih elegan kayak bis-bis yang ada di luar negeri dibanding dengan yang Scania yang sampingnya. Nah, ini kita mau keluar dari halte terakhir ini. Ini hanya ada pintu keluar, nggak ada pintu transit untuk naik bis lagi. Kalau kita mau transit atau mau berpindah bis, kita harus ke halte yang ini. Ini adalah halte keberangkatan. Dan yang saat ini aku berada ini halte untuk keluar aja, halte terakhir. Jadi nggak ada untuk transit naik bis yang lainnya, nggak ada. Ini yang terakhir. Jadi kalau nanti kita mau pulang atau mau balik lagi ke daerah PGC, kita naiknya yang di sebelah sana. Oke, gitu dulu dari review dari bis Zongtong koridor 10 PGC ke Tanjung Prioknya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Bye.